Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Rayu di channel. Salam otomotif teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Doa kita bersama teman-teman, dan rezeki dimudahkan kita semua ya. Amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau review ya. Ada mobil Corolla DX ya teman-teman. Ini mobil belum lama dibeli sama yang punya ya. Dan waktu dibawa ke bengkel saya, mobil ini dalam kondisi dibantu didorong ya, karena nggak kuat ya. Jadi kehilangan tenaga, mobil nggak ada tenaga, mesinnya pincang, suara mesin nggak karu-karuan ya teman-teman. Nah jadi di sini saya mau review buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin ngalamin mesinnya pincang, nggak ada tenaga, busi sering basah, kemudian kondisi mesin udah nggak sehat ya, bensin tambah jadi lebih boros. Nah teman-teman, di sini saya review aja buat teman-teman semuanya. Jadi setiap mobil itu, atau maksudnya begini, kalau ngalamin busi itu basah ya, itu ada beberapa penyebab ya. Penyebab yang pertama bisa dari sistem pengapiannya yang nggak benar. Sebetulnya udah saya ulas di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Tapi ada beberapa hal selain pengapian ya, sistem suplai bensin itu juga bisa membuat mobil bisa membuat busi tidak basah ya. Busi basah artinya satu atau dua silinder tidak bekerja ya. Nah salah satu faktornya itu dari sini teman-teman. Nah ini kan sudah saya bongkar nih setengah mesinnya supaya kita lebih jelas ya melihat apa problemnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, silinder nomor 4 ini ya, ini sudah basah. Ya, basah. Ini silinder nomor 3 ya. Otomatis busi-busi ini kan lama-lama basah dong. Nah, karena busi ini basah, akhirnya busi ini tidak bisa lagi memercikan api. Sehingga ada bensin yang masuk, busi tidak ada api, maka beberapa silinder tidak bisa bekerja. Maka mobil itu bunyi kayak apa ya, suara mesinnya bebeb di gas itu nggak mau respon ya, otomatis tenaga mobil pun pasti hilang ya. Tenaga mobil nggak ada itu bukan juga karena dari mesin ya, bisa juga dari kanvas kopling yang tipis. Nah kita lanjut di sini. Di sini kan ada seal clap ya, teman-teman bisa lihat ya. Seal clap ini juga bisa mengakibatkan ya lolos oli ya. Oli mesin itu kalau sudah mesin hidup lama dia tambah encer kan, maka seal clap ini tugasnya adalah menjaga oli supaya jangan masuk ke ruang bakar. Nah sekarang kita cabut klapnya, coba kita lihat di balik klep ini. Lihat teman-teman ya. Nah ini udah basah kan di sini oli semua ya. Nah ini ciri-ciri kerusakan atau seal clap mengalami kehausan ya. Jadi tidak bisa lagi menahan oli ya, sehingga dia lolos masuk ke ruang bakar. Inilah sebabnya kenapa mobil-mobil lama itu biasanya busi nomor 1, nomor 2 atau 3 atau 4 itu 2 atau 1 kadang suka basah businya. Ketika kita bersihin mesin normal, beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan begitu lagi. Nah jadi kalau sistem pengapiannya sudah benar, kemudian suplai bensin sudah benar ya, kita lanjut cek di bagian sini. Nah sekarang kita lihat di bagian piston ini ya teman-teman. Ini piston nomor 1 ya, piston nomor 2, 3 dan 4. Nah ini kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini sudah basah oli juga sampai ke liner ya, ke buring. Coba kita lihat tuh ya. Nah coba ntar saya bersihin dulu bekas oli lamanya, coba kita. Nah ini basah ya teman-teman, sampai ke linernya udah basah atau buringnya. Nah kemudian tingginya bagian atas sama ke bawah ini ya beda ya, karena ring seher tidak sampai di ujung kan, agak turun sedikit ke bawah. Di pas warnanya agak putih itu di bawah, dia sampai situ aja ring sehernya. Kemudian kita goyang ya, coba kita goyang pistonnya seperti ini, perhatikan teman-teman. Nah ini tanda-tanda ya, tanda-tanda buring atau ring sehernya sudah bermasalah ya. Otomatis di sini pasti kompresi akan berkurang, kemudian oli akan masuk ya, lolos ya dari karter, akan masuk ke ruang bakar lewat dari ring seher. Nah teman-teman, jadi permasalahan mobil kehilangan tenaga atau mesin pincang berebet gitu ya, tidak semua itu dari sistem pengapian atau bensin ya.
faktor utama itu dari dalam mesin ya, atau internal mesinnya sendiri. Sebab yang lain itu hanya sifatnya membantu atau saling keterkaitan aja teman-teman, semacam pengapian itu kan. Tapi semua saling keterkaitan ya, saling membantu juga ya, mereka kerjasama nih untuk bisa menghasilkan mesin yang stabil, yang bagus ya. Jadi ini mobil sudah jelas ketahuan ya, permasalahannya harus kita bongkar total ya teman-teman. Kita mesti bongkar total dan harus kita bawa nanti ini ke bengkel bubut ya, untuk kita kotor ya, atau oversize ya, untuk dibesarkan lagi. Dan mobil ini masih standar ya teman-teman. Kita bisa lihat standarnya itu dari piston ya, karena pistonnya belum ada angka, masih 0. Kalau sudah ada angka, tandanya itu sudah mobil ini sebelumnya sudah pernah di oversize ya, pernah di kotor ya. Kalau kita lihat ya teman-teman, harusnya di sini dia kalau ada angka ya, misalnya 0,50 atau 0,25 atau 75 atau 100, itu berarti mobil tadinya sudah pernah dibubut ya, atau piston sudah dibesarkan. Nah, ini kan mobil lama ya teman-teman, dan ini masih polos ya, jadi tandanya ini mobil masih standar. Jadi kita turunin mesinnya total, bongkar total, nanti blok mesinnya kita bawa ke bengkel bubut untuk diganti dengan piston yang ukurannya lebih besar. Kalau masih bisa 0,25 lebih bagus ya, kalau dari standar naik 0,25. Atau kalau nggak bisa, biasanya rata-rata orang pakai 0,50 ya piston, kemudian ring seher, kemudian kita harus juga belikan packing set ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya edukasi teman-teman ya, kalau beli mobil tua itu inilah risikonya ya. Mobil-mobil lama kita beli pasti akan ada konsekuensi ya, apalagi sebelumnya mobil jarang dirawat sama pemiliknya ya. Jadi tapi poinnya ini teman-teman ya, kalau mobil kita kehilangan tenaga, busi sering basah ya, dan basahnya juga karena oli ya, apalagi kalau sudah semua 4 silinder, teman-teman bongkar aja. Kalau bisa bongkar sendiri lebih bagus, bisa menekan biaya teman-teman ya. Tapi kalau kita bawa ke bengkel, estimasi biaya lebih kurang sekitar 5 jutaan ya. Mungkin ada metal yang rusak ya, harus beli packing set, kemudian jasa pekerjaan, lalu bubut juga harus kena biaya kan, seperti itu. Nah teman-teman, jadi begitu aja sedikit kita review ya, ini Corolla DX. Semoga video ini manfaat sebagai pengetahuan buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nanti kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Saya akan review lagi kalau mungkin nanti akan turun total dan berapa biaya pekerjaannya, maksudnya berapa total biaya. Tapi lebih dan kurang ya sekitar 5 sampai 6 jutaan lah ya teman-teman. Tapi poin terakhir yang mau saya tekankan sama teman-teman ya, kalau misalnya kondisi piston digoyang tidak goyang ya, kemudian liner atau buring itu tidak ada oli banyak yang ada di dinding silindernya, teman-teman bisa mencurigai itu kebocoran terjadi pada seal klep ya. Jadi tidak usah ganti ring seher atau piston, cukup ring seal saja. Dan ciri-ciri ring seal bocor itu dari belakang klep kelihatannya ada banyak oli di situ teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subrek Rayu Channel, dan kita akan terus berbagi hal-hal yang positif, yang edukasi buat teman-teman semuanya ya. Salam otomotif, God bless teman-teman, bye.